Shalom Indonesia, Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera total bagi keluarga, bisnis, dan bagi kehidupan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Saat ini sedang ada di daerah Banyu Biru, ya, di Kabupaten Semarang, kira-kira 15 menit dari kota Salatiga. Pesan hari ini, janji profetik Tuhan buat saudara, ini diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Dalam ayat ini, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-17 bahwa ketika kamu diberkati, ketika kamu semakin bertambah banyak, ketika ternakmu semakin banyak, asetmu semakin besar, dan kamu diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, ingat, jangan lupa ini. Jangan lupa Tuhan dan segala ketetapannya. Dan jangan sombong dengan berkata bahwa kekuatanku dan usahaku dan kemampuanku lah yang membuat aku hari ini memiliki semua yang aku miliki. Itu sebabnya dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan membawa mereka tidak langsung masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan membawa mereka masuk dalam sebuah perjalanan berputar di padang gurun, di padang belantara. Dengan tujuan ini, supaya merendahkan hati mereka. Supaya mereka tidak hidup dengan tinggi hati, mereka tidak hidup dalam kesombongan. Tuhan izinkan ada waktu-waktu di mana mereka harus berputar. Ada waktu di mana mereka harus berjalan di tengah-tengah panas terik padang gurun. Ada waktu di mana mereka berjalan tanpa makanan, mereka tanpa air, mereka mengalami. Tapi dalam seluruh perjalanan mereka di padang belantara, Alkitab berkata begini, bahwa tidak ada satupun di antara mereka dari 2 juta orang ini, mereka yang sakit dan kemudian mereka mati karena mereka sakit, karena Tuhan tidak memelihara mereka, atau mereka tidak punya minum, tidak punya makanan, atau mereka masuk angin di padang belantara. Tidak. Kalaupun bangsa ini, satu generasi ini mati di padang gurun, itu mati bukan karena Tuhan tidak memelihara mereka, tidak memberi mereka makan, atau mereka kelaparan dan kehausan dan tidak punya pakaian. Karena Alkitab berkata, mereka dipelihara Tuhan dengan mujizat yang luar biasa selama 40 tahun di padang gurun itu. Pakaian membesar dengan tubuh mereka, sepatu membesar dengan kaki mereka. Mereka dipelihara, makan langsung makanan dari surga, Tuhan pelihara mereka. Air keluar dari batu karang. Jadi betul-betul Tuhan mengingatkan mereka bahwa hidup mereka sebagai sebuah bangsa, perjalanan mereka sebagai sebuah bangsa ini, itu bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan memelihara mereka secara luar biasa. Tuhan memelihara mereka dengan kekuatannya, dengan tangannya yang perkasa menjaga, memelihara mereka sebagai sebuah bangsa. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya, ketika kamu masuk ke tanah perjanjian, jangan berkata ini kekuatanku, ini usahaku, kemampuanku. Tapi ayat 18 ini yang Tuhan katakan. Dia berkata bahwa sesungguhnya jangan pernah lupa, Tuhanlah yang memberi kepada kamu kuasa untuk mengambil kekayaan. Untuk tujuan ini, meneguhkan perjanjian yang Dia buat dengan engkau, dengan nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Wow, betapa sebuah janji ini. Dan saya percaya ini janji Tuhan buat saudara. Tuhan berkata bahwa jangan takut, kata Tuhan, apa yang kamu akan makan, apa yang kamu akan pakai, di mana kamu akan tinggal. Kalau 2 juta bangsa Israel yang berjalan di tengah terik matahari, Tuhan pelihara mereka secara luar biasa. Tuhan jaga mereka, Tuhan beri makan mereka. Tuhan buat jalan di mana tidak ada jalan. Tuhan membuat air membual di padang gurun. Tuhan membuat mata air memancar bahkan dari batu karang yang keras. Tuhan pelihara mereka dan jaga mereka secara luar biasa. Dengarkan pesan Tuhan ini. Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Kondisi ekonomi seperti apapun, jangan takut dan jangan khawatir, kata Tuhan. Ketika engkau berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api kemana Dia membawamu, maka Tuhan berkata, aku pastikan
Engkau tidak akan pernah kekurangan, engkau tidak akan pernah dibiarkan, engkau tidak mungkin mati kelaparan, engkau tidak mungkin mati karena sakit, karena telanjang, engkau tidak punya pakaian. Tuhan pasti pelihara hidupmu, kata Tuhan. Kalau ada waktu-waktu ini, mungkin seperti bangsa Israel, ya, mereka mau minum tidak ada air. Tujuannya adalah ini, untuk merendahkan hati mereka, supaya mereka bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Bahwa mereka harus sadari bahwa hidup ini adalah sebuah anugerah yang datang dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak ingin untuk saudara cuma sekedar survive. Tuhan tidak ingin cuma saudara sekedar bertahan hidup, sekedar hidup. Tapi Tuhan ingin, dia berkata, memberi kepadamu kuasa untuk mengambil kekayaan. Mengambil kekayaan bangsa ini untuk tujuan ini. Perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub digenapi dalam hidupmu. Solusi untuk masalah ekonomi hari ini, Tuhan berkata, pertama adalah sadari bahwa Tuhanlah yang mempunyai langit, bumi, dan segala isinya. Dan dengarkan yang kedua adalah ini, Tuhan juga yang memberi kepada kita kuasa. Kuasa yang sama yang hari Pentakosta dicurahkan atas 120 orang. Kuasa yang sama dia berikan kepada saudara, setiap orang yang percaya. Kadang kita berpikir kata kuasa itu hanya berkaitan dengan kegiatan agama. Kata kuasa di situ Roh Kudus cuma diberikan untuk mengusir setan, beritakan Injil, hanya untuk yang berkaitan dengan yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Tapi saya ingin beritahu buat saudara bahwa kuasa yang sama yang memampukan saudara untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, kuasa yang sama itu dia berkata untuk dia berikan kepadamu untuk kau mengambil kekayaan bangsa ini, mengelola sumber-sumber yang ada di dalam hidupmu, yang ada di dalam rumahmu, yang ada di sekelilingmu, bahkan yang ada di kota dan bangsa ini. Masalah kemiskinan ini bukanlah masalah tidak ada uang atau tidak ada cukup sumber. Masalah kemiskinan adalah masalah kegagalan untuk kita mengelola uang hari ini. Kalau kita berkata krisis ekonomi, kalau kita berkata bahwa dunia sedang dilanda krisis, Indonesia dilanda krisis, pertanyaannya adalah ini, uang tidak pernah meninggalkan bumi ini. Uang tetap ada di dunia ini. Cuma uang pindah tangan dari satu negara ke negara, atau lebih tepatnya dari satu konglomerat kepada konglomerat yang lainnya. Jadi masalahnya adalah sementara ada rakyat yang kemudian jatuh miskin, tapi juga ada negara, orang-orang mereka menjadi sangat kaya hari ini. Jadi persoalannya adalah ada pada pengelolaan. Dan Tuhan berkata, aku beri kepada kamu kuasa untuk mengambil kekayaan. Mengambil, kata mengambil itu artinya adalah juga mengelola. Tuhan memberi kuasa dalam bentuk hikmat kepadamu. Sehingga masa-masa krisis ini akan muncul ide-ide bisnis yang baru, muncul startup yang baru, muncul hikmat, pengetahuan, pengertian untuk sudah mengelola yang sedikit yang ada yang Tuhan berikan kepadamu. Sebagaimana 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus, itu bukan hanya cukup untuk memberi makan puluhan ribu orang, tapi masih surplus sisa 12 bakul sebagai modal untuk murid-murid yang melanjutkan mengelola keuangan dan hidup dalam kecukupan dan kelimpahan. Tuhan berkata, aku beri kepada kamu kuasa untuk mengambil kekayaan bangsa ini. Hidup diberkati, cukup, berlimpah-limpah, tapi bukan untuk diri saudara sendiri. Bukan untuk memperkaya diri sendiri tujuannya, cuman untuk disimpan, dipegang untuk diri sendiri. Tapi itu meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Perjanjian Tuhan adalah ini. Aku memberkati kamu Abraham, supaya kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan masyurkan namamu. Aku akan tinggikan namamu di antara bangsa-bangsa. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Inilah janji Tuhan buat saudara. Kalau saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati, tujuannya adalah ini, supaya engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini, Tuhan berjanji buat saudara dan saya. Aku beri kepada kamu kuasa untuk mengambil kekayaan. Kuasa untuk bisnis. Kuasa
untuk saudara jadi seorang pengusaha, kuasa untuk jadi seorang entrepreneur, kuasa untuk saudara bergerak di pertambangan, di bidang sosial, di bidang pendidikan, kuasa yang Roh Kudus berikan buat saudara. Nah, selama hati saudara adalah ini, saya ingin jadi berkat, saya ingin memberkati. Nah, hati yang seperti ini hati yang attract berkat Tuhan atas hidup saudara. Hati yang seperti ini adalah hati yang bisa dipercaya. Hati yang Tuhan berkata, aku akan percayakan banyak kepadamu. Hati yang murah hati, yang selalu ingin memberi, yang selalu ingin memberkati buat orang-orang yang kekurangan, supaya tujuan Injil Kerajaan Allah diberitakan. Hati yang seperti ini hati yang seperti magnet, sehingga sumber-sumber resources, investor, kekayaan bangsa-bangsa akan melekat dan mendekat kepadamu. Tuhan berjanji hari ini, Roh Kudus yang sama yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yang kemudian memberikan solusi buat masyarakat pada waktu itu di Yerusalem yang sedang dalam kekurangan. Gereja bangkit menjadi solusi secara ekonomi. Mereka diberi hati yang murah hati yang luar biasa, sehingga mereka masing-masing berbagi kepada orang yang kekurangan. Tuhan menjanjikan buat saudara kuasa. Kuasa ini adalah hikmat. Kuasa di sinilah pewahyuan. Kuasa di sini adalah pengertian dalam berbagai macam bidang ilmu, kedisiplinan dan keterampilan untuk saudara bangkit saat ini, menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi solusi buat orang-orang yang di sekitar saudara. Tetap jaga hati saudara, yaitu hati yang remuk, hati yang rendah, hati di mana Tuhan bisa aliri berkat-Nya. Dan saudara, ketika Tuhan mengalirkan berkat-Nya, Tuhan bisa pastikan saudara bisa dipercaya akan mengalirkan kembali berkat itu kepada orang banyak. Sebagaimana pipa. Pipa ada bukan untuk menampung air. Pipa ada untuk mengalirkan air ke tempat-tempat yang rendah, ke tempat-tempat yang membutuhkan. Demikianlah, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Tidak ada alasan buat Indonesia miskin. Indonesia negara yang kaya. Laut, hasil bumi, tambang, minyak, ikan, agriculture, padi. Tuhan akan pakai kita untuk menjadi solusi masalah pangan di bangsa kita Indonesia. Karena Dia yang berkata, aku beri kepada kamu kuasa untuk mengambil kekayaan bangsa ini, untuk tujuan perjanjiannya digenapi, yaitu Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh muka bumi. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan terimalah kuasa dari Roh Kudus ini untuk saudara bisnis. Tuhan memberkati.